Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dani Wisnu Widianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sistem pengisian atau biasa disebut dengan charging system. Nah, pada pembahasan ini saya khususkan pada sistem pengisian baterai pada alat berat. Nah, ini charging circuit pada eskavator seperti ini. Nah, sebenarnya apa itu charging system? Nah, secara umum jadi alat berat itu beberapa hal menggunakan baterai, di mana penggunaan baterai itu listriknya secara bertahap akan berkurang, maka perlu ada sebuah alat untuk menghasilkan listrik untuk mengisi baterai yang dinamakan alternator. Nah, sehingga secara umum sistem pengisian berfungsi untuk menghasilkan energi listrik supaya bisa kembali mempertahankan kondisi baterai seperti yang dikehendaki atau sesuai standar. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sistem pengisian pada alat berat ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, sistem pengisian dengan DC generator dan trial regulator. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengisian dengan alternator dan trial regulator. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengisian dengan alternator dan semikonduktor. Dan yang keempat yaitu sistem pengisian dengan alternator, brushless, dan semikonduktor. Nah, kebanyakan untuk poin 1 dan 2 itu sudah jarang sekali digunakan karena sudah ketinggalan gitu ya. Nah, yang sekarang digunakan yaitu sistem pengisian dengan alternator dan semikonduktor. Nah, seperti apa cara kerjanya? Cara kerja pengisian baterai pada alat berat akan saya jelaskan sebagai berikut ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu komponen-komponen penting yang berperan pada sistem pengisian baterai ini. Yang pertama ada baterai sendiri, kemudian ada baterai relay, ada key switch atau kontak, kemudian ada alternator. Nah, itu secara umum komponen yang terlibat seperti itu. Nah, ini ada fuse, kemudian yang ada GSM, ini ada monitor controller. Nah, lalu seperti apa cara kerja sistem pengisian baterai pada alat berat? Nah, yang pertama arus itu mengalir dari baterai, kemudian dia itu standby pada key switch atau kontak. Nah, ketika kita telah menyalakan mesin, ketika mesin sudah menyala, maka kontak itu kan dirilis ya, dirilis, kemudian kontak itu kembali pada posisi on. Nah, dia kembali ke posisi on, kemudian terminal B dihubungkan ke terminal ACC dan terminal M pada key switch ini. Kemudian dengan key switch pada posisi on, maka kita akan bisa melihat seperti ini arusnya. Ada ACC, kemudian ada terminal M. Nah, dari terminal M ini arus mengalir menuju salah satu komponen dari pengisian yaitu baterai relay. Nah, maka menuju ke terminal S ini dan terjadilah kemagnetan dan
baterai relay menghubungkan terminal B ke terminal A ini terhubung, terminal B dan terminal A terhubung, maka terjadilah kemagnetan dan jembatan telah terhubung. Nah, di samping itu ada juga arus yang mengalir ke terminal R. Nah, terminal R ini, nah terminal R dari alternator. Alternator kemudian mulai menghasilkan listrik dengan catatan bahwa engine itu berjalan atau berputar. Nah, arus dari alternator pada terminal B mengalir ke baterai, melewati baterai relay dan melakukan pengecasan baterai. Nah, seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Ini terminal B, kemudian arusnya mengalir lewat baterai relay dan menuju ke baterai. Nah, terjadilah sistem charging. Nah, itu sistem chargingnya. Kemudian selanjutnya, nah ini kan sudah terjadi sistem charging pada terminal ini. Pada selanjutnya, arus dari alternator pada terminal L mengalir menuju ke monitor controller dan GSM. Nah, selain itu ada terminal A yang mengalir ke ini, mengalir ke controller dan juga GSM. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa arus yang dihasilkan pada alternator ini adalah sebesar 27,5 sampai 29,5 volt. Apabila teman-teman melakukan pengukuran pada alternator, outputnya alternator itu menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan range voltase ini, kemungkinan unit alat berat teman-teman ada kendala atau ada masalah. Bila lebih voltasenya, kemungkinan ada overcharging, bisa jadi baterai akan menggembung atau mungkin baterainya akan rusak. Kalau di bawah voltase ini, voltase standar maksud saya, kemungkinan pengisian akan berjalan sangat lambat atau bahkan tidak terjadi pengisian. Nah, hal itu sudah saya bahas pada video-video saya yang lain, silahkan dicek, sudah ada pembahasannya. Jadi pada dasarnya sistem pengisian pada alat berat itu sederhana dan sesimpel ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.